Pada tanggal 27 Desember 2021, seorang gadis muda mendatangi kantor polisi daerah Taichung, Taiwan. Dengan keadaan panik, ia melaporkan bahwa ayahnya sejak kemarin malam tidak pulang ke rumah dan ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Dalam pernyataannya, gadis muda itu mengatakan bahwasannya ayahnya bekerja di sebuah sekolah dasar sebagai security dan kerap pulang larut malam setelah selesai bekerja. Oleh karena itu, ketika ia menyadari sang ayah tidak terlihat di rumahnya pada pagi hari, ia khawatir hal buruk terjadi kepada ayahnya ketika ia pulang bekerja. Apalagi mengingat ayahnya sudah berusia 65 tahun. Oleh karena itu, ia meminta polisi untuk membantunya menemukan sang ayah. Mendengar laporan tersebut, polisi tentu saja segera bergerak untuk membantu gadis muda itu. Pertama, mereka mendatangi sekolah dasar tempat ayah gadis muda itu bekerja. Pihak dari sekolah tersebut menyatakan bahwa memang salah satu security mereka pada hari ini tidak masuk kerja dan tanpa pemberitahuan apapun. Mendengar hal itu, polisi kemudian meminta rekaman kamera CCTV yang terdapat di pintu masuk SD itu yang tepat berada di pos security. Dalam tangkapan layar CCTV, mereka mendapati bahwa pada malam sebelum ayah dari si gadis muda itu menghilang, ia terlihat berbicara dengan seorang wanita dan seorang laki-laki. Terlihat dari gerak-gerik mereka, nampaknya si ayah dari gadis muda itu mengenali dua orang ini. Ketika dalam beberapa menit, polisi melihat tidak ada yang aneh dalam CCTV itu, seketika semuanya berubah saat mereka melihat ayah dari gadis muda itu tiba-tiba dipukuli secara membabi buta oleh laki-laki yang berbincang dengannya. Sedangkan si wanita terlihat menyaksikannya dan tidak berusaha menghentikan pemukulan tersebut. Terlihat pada saat itu, pelaku laki-laki menggunakan sebuah palu. Sontak, pukulan itu membuat ayah dari si gadis muda itu ambruk. Setelah melihat hal demikian, dua orang tersangka itu kemudian mengangkat tubuh korban untuk diletakkan di motor listrik yang mereka kendarai. Setelah itu, mereka kemudian terlihat membawa pergi korban. Kedua pelaku diketahui mengendarai motor mereka masing-masing. Polisi tidak mengetahui siapakah orang yang tertangkap kamera CCTV tersebut. Oleh karena itu, mereka kemudian menunjukkan tangkapan CCTV itu kepada si gadis muda. Dengan histeris, ia mengatakan bahwa si wanita adalah kakak perempuannya dan si laki-laki merupakan pacar dari sang kakak. Mendengar hal demikian, polisi pun dibuat kaget. Namun mereka masih ragu karena melihat kondisi si gadis muda yang terlihat sangat tergoncang setelah melihat sang ayah dipukuli seperti itu. Ketika tim 2 membutuhkan waktu dan tenaga besar-besaran untuk melakukan pencarian, hal berbeda dialami oleh tim pertama yang dengan mudah menangkap Jiang dan Zhang. Pasangan kekasih itu nampaknya berpikir bahwa tidak ada yang mengetahui tindakan mereka. Oleh karena itu, dengan santai, setelah melakukan pembunuhan tersebut, mereka kembali ke rumah kontrakan mereka, di mana polisi akhirnya berhasil menangkap mereka. Dalam rumah kontrakan itu, polisi berhasil menemukan sarung tangan dan baju yang berlumuran darah, serta palu yang digunakan untuk membunuh ayah Jiang. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan bercak darah di motor listrik yang Zhang kendarai. Setelah mengambil semua barang bukti dari kontrakan itu, polisi kemudian memboyong keduanya ke kantor polisi untuk proses investigasi. Dalam ruangan interogasi, polisi menanyakan kepada Jiang mengapa ia tega membunuh ayahnya sendiri. Awalnya Jiang mengatakan bahwa ia tidak mungkin membunuh ayahnya. Ia malah baru mengetahui bahwa sang ayah telah meninggal. Polisi tentu saja tidak mempercayai omong kosong seperti itu.
Oleh karenanya, mereka kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa kekasihnya Zhang memukuli ayahnya menggunakan palu dan ia yang hanya berdiri di sana menyaksikan sang ayah tidak berdaya dipukuli secara brutal. Tidak hanya itu, polisi juga memberikan bukti bahwa pada malam kejadian di tanggal 26 malam, sang ayah memiliki janji untuk bertemu dengan dirinya. Dengan bukti yang seluruhnya mengarah kepada Jiang dan pacarnya, akhirnya ia pun mengatakan mengapa ia tidak sengaja membunuh sang ayah. Dalam pengakuannya, Jiang menceritakan bahwa ia selama ini sangat menderita karena sang ayah yang tidak mau membiayai dirinya untuk meneruskan studinya di luar negeri. Jiang melanjutkan bahwa sebenarnya ia tidak ingin kembali ke Taiwan, melainkan ia ingin melanjutkan S2-nya di luar negeri. Namun karena sang ayah tidak mau membiayainya, ia dan pacarnya mengalami kesulitan hidup di luar negeri. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa, ia harus kembali ke Taiwan dan mengubur mimpinya untuk melanjutkan S2-nya. Semenjak ia pulang ke Taiwan, sang ayah seolah menutup mata akan kesulitannya. Dan karena itulah, hubungan mereka menjadi semakin renggang. Oleh sebab itu, pada malam tanggal 26, Jiang berinisiatif untuk menemui ayahnya di tempatnya bekerja dengan tujuan menyadarkan sang ayah bahwa tindakan egoisnya itu membuatnya depresi dan karenanya ia harus meminta maaf kepada dirinya dan pacarnya. Dalam benak Jiang sudah menjadi tugas ayahnya untuk merangkulnya dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Akan tetapi, bukannya meminta maaf, sang ayah malah menuding bahwa dirinya lah yang egois. Mendengar hal tersebut, Zhang yang tidak tega kepada sang pacar merasa emosi dan karena itulah ia spontan mengayunkan palu kepada ayah Jiang. Polisi yang sudah menangani kasus pembunuhan begitu banyak merasa kata-kata dari Jiang ini hanya karangan belaka. Dengan nada tenang, polisi kemudian mengatakan, "Jika kau mengatakan bahwa pembunuhan kepada ayahmu tidak sengaja, mengapa kau harus menemuinya dengan membawa palu? Bukankah lebih elok jika kau mengajak ayahmu makan malam dan membicarakannya baik-baik? Bukannya itu yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa?" Mendengar jawaban polisi itu, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Jiang. Polisi kemudian melanjutkan dengan barang bukti lain yang mereka temukan. Polisi menanyakan kepada Jiang perihal ia dan Zhang yang datang mengunjungi rumah orang tuanya sesaat setelah membuang jenazah sang ayah. Apa tujuan Jiang dan Zhang pada malam itu? Karena terlihat dari kamera CCTV, Jiang kala itu mencoba membuka pintu pagar rumah orang tuanya. Namun karena tidak memiliki kunci, ia pun tidak bisa masuk. Kembali Jiang tidak menjawab apapun. Polisi kemudian menceritakan kepada Jiang bahwasannya kala itu adik-adiknya berada di dalam rumah dan ibunya pergi bekerja. Karena menunggu ayah Jiang tidak kunjung pulang, sang ibu memerintahkan kepada adik-adiknya untuk mengunci seluruh rumah. Polisi kemudian mengatakan, "Untung saja malam itu adikmu menuruti perintah ibumu. Jika pintu itu dapat kau buka, mungkin saja kau dan pacarmu yang saat itu masih membawa palu yang ia gunakan untuk membunuh ayahmu, bisa-bisa juga melakukan hal yang sama kepada adik-adikmu." Jiang tidak menjawab sepatah kata apapun, namun matanya memerah dan tangannya terlihat menggenggam dengan erat, menunjukkan bahwa ia diselimuti oleh amarah yang ia coba untuk bendung. Selanjutnya setelah proses interogasi, keluarga Jiang yang kini telah mengetahui bahwa Jianglah yang membunuh sang ayah memohon kepada polisi untuk menjatuhkan hukuman mati pada keduanya. Jika menelisik kepada latar belakang kasus tragis ini, semuanya pada dasarnya berawal dengan sangat baik. Dalam keterangannya kepada polisi,
sang ibu dan adik perempuan Jiang menceritakan bahwa Jiang awalnya merupakan anak yang penurut. Keluarga mereka memang dari segi ekonomi bukan kelas konglomerat, namun mereka hidup berkecukupan. Ayah dan ibu menjalankan peran mereka selayaknya orang tua yang teladan. Dan ketiga anak di keluarga itu tumbuh dengan penuh sukacita. Pada saat Jiang dan adik-adiknya masih kecil, ayah Jiang memiliki sebuah pabrik yang memproduksi peralatan makan sekali pakai seperti sedotan, sendok dan garpu, serta peralatan plastik lainnya. Namun setelah sekian lama beroperasi, pabrik itu harus gulung tikar karena semakin ketatnya persaingan pasar dan manajemen pabrik yang konservatif. Ketika bisnis sang ayah mengalami kebangkrutan, pada saat itu Jiang sudah masuk Universitas Jingyi. Namun, meskipun diterpa kebangkrutan, keluarga Jiang memiliki kabar gembira, yakni diterimanya Jiang di Universitas Wharton School of Business yang terletak di Amerika Serikat lewat jalur beasiswa. Ayah Jiang begitu bangga kepada putri sulungnya itu. Ia terharu melihat Jiang yang telah mencurahkan semua tenaganya untuk belajar hingga akhirnya kini bisa melanglang buana ke negeri Paman Sam. Sejak kecil Jiang memang diketahui cukup berprestasi dalam bidang akademik. Bahkan ketika pabrik sang ayah masih beroperasi, Jiang yang waktu itu masih duduk di bangku SMA, kerap membantu sang ayah untuk membuat neraca keuangan dengan baik. Pada waktu itu, Jiang mengatakan kepada keluarganya bahwa ia akan melanjutkan kuliahnya di Amerika dan hanya dengan waktu 2 tahun saja ia akan lulus. Setelah mendengar bahwa Jiang akan berangkat ke Amerika, ayah Jiang kini harus mempersiapkan dana untuk putrinya. Meskipun Jiang melanjutkan studinya lewat jalur beasiswa, namun Jiang masih membutuhkan uang untuk tempat tinggal dan biaya hidup di sana yang jelas lebih mahal. Oleh karena itu, sang ayah yang kini bekerja sebagai security juga mengambil beberapa pekerjaan sampingan. Sang ibu pun kini juga bekerja di sebuah pabrik. Tidak hanya itu, adik-adik Jiang juga berusaha semaksimal mungkin untuk berhemat agar bisa membantu kedua orang tuanya. Mengetahui seluruh keluarganya begitu kompak untuk membantunya, Jiang yang kini telah tinggal di Amerika pun merasa bersalah. Oleh karenanya, demi untuk membantu meringankan beban sang ayah, Jiang sengaja menyewa tempat tinggal yang sangat murah di pinggiran kota. Ia pun juga bekerja paruh waktu. Menurut teman-teman yang dulu satu sekolah dengan Jiang, pada dasarnya Jiang memang pendiam, namun ia sangat rajin. Ia bahkan selalu bangun jam 4 pagi setiap harinya hanya untuk mengejar kereta. Karena seperti diketahui, letak rumah tinggal Jiang dan kampus yang cukup jauh. Ketika awal Jiang tinggal di Amerika, semua tertata sesuai rencana. Sang ayah tidak pernah merasa terbebani tiap kali harus mengirim uang kepada Jiang. Namun lama-kelamaan hal itu berubah. Seperti yang Jiang katakan sebelumnya kepada keluarganya bahwa ia hanya butuh waktu 2 tahun saja untuk lulus di universitas tersebut. Namun kini setelah 6 tahun lamanya, Jiang ternyata tidak juga mengabarkan bahwa ia telah lulus. Dalam jangka waktu 6 tahun itu juga, Jiang mengalami perubahan sikap yang signifikan. Jiang yang dulunya sangat hati-hati menggunakan uang kiriman sang ayah, kini berubah menjadi sebaliknya. Ia sering meminta sang ayah untuk mengirimkan uang kepada dirinya. Ayah Jiang yang kala itu merasa anaknya dalam kesulitan pun tidak pernah menolak permintaan putrinya tersebut. Meskipun ia harus bekerja di 3 tempat sekaligus, sang ayah tetap berusaha memenuhi apapun permintaan Jiang. Karena ia merasa ia telah mengizinkan Jiang berangkat ke negeri yang sangat jauh. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk senantiasa membantu sang putri. Akan tetapi, setelah 6 tahun lamanya, sang ayah pun merasa mulai kesulitan. Di usianya yang sudah cukup senja,
Ia pun tak mendapatkan banyak kesempatan untuk pekerjaan paruh waktu lainnya. Oleh karena itu, ia kini mulai memberitahu Jiang bahwa ia sudah tidak lagi mampu. Mendengar hal demikian dari mulut sang ayah, Jiang sontak merasa tersinggung. Ia merasa sang ayah tidak bertanggung jawab. Mendengar putri sulungnya menuduhnya seperti itu, ayah Jiang menjelaskan bahwasannya ia masih harus menghidupi adik-adiknya. Uang yang ia hasilkan dari 3 pekerjaannya itu tidak lagi cukup karena Jiang selalu meminta uang kapanpun ia mau. Jiang kemudian kembali merengek kepada sang ayah dengan mengatakan uang itu akan ia gunakan untuk melanjutkan S2-nya. Jiang juga berencana untuk mendapatkan visa tinggal permanen di Amerika. Oleh karena itu, ia membutuhkan banyak uang. Sang ayah yang memang sudah tidak memiliki apapun dengan terpaksa menolak untuk memberikan Jiang uang tersebut. Ketika sang ayah diliputi rasa bersalah, hal berbeda dirasakan oleh Jiang. Ia begitu marah dan kecewa kepada sang ayah. Jiang merasa ayahnya kini membohonginya, karena selama ini ayahnya selalu menyanggupi kapanpun ia meminta uang. Perbedaan sikap Jiang ini nyatanya didasari atas perubahan hidup Jiang selama tinggal di Amerika. Awalnya Jiang begitu rajin dalam kuliahnya dan juga pekerjaan paruh waktunya. Namun setelah mengenal Zhang, semuanya berubah. Tidak diketahui jelas status Zhang di Amerika, namun Jiang mengenal Zhang ketika berada di sana. Zhang diketahui berasal dari keluarga kaya raya. Oleh karena itu, ia tahu tempat-tempat anak muda di sana. Setelah perkenalan awal Jiang dan Zhang, keduanya pun dengan cepat menjadi sepasang kekasih. Semenjak itu, kini fokus dalam hidup Jiang adalah Zhang. Zhang sering mengajak Jiang untuk bersenang-senang di kota. Jiang yang tidak pernah merasakan kehidupan glamor itu nampaknya kini dengan mudah mengadaptasi kehidupan hedon yang dimiliki oleh Zhang. Oleh karena itu, Jiang kini sering meminta uang kepada ayahnya demi mendukung gaya hidupnya itu. Jiang nampaknya lupa bahwa ayah dan ibunya serta adik-adiknya semuanya berkorban mati-matian demi dirinya. Namun pesona Zhang telah menutup mata batin dan pikiran Jiang. Tanpa ragu, ia melakukan segala cara untuk dapat membiayai dirinya dan Zhang selama di Amerika. Namun ketika sang ayah kini sudah tak mampu mengirimi Jiang uang, ia menjadi resah. Karena satu-satunya pemasukan untuk gaya hidup mereka adalah dari ayah Jiang. Dalam titik ini, entah mengapa Jiang dan Zhang tidak menggunakan kesempatan mereka untuk mencari pekerjaan. Namun, mereka malah membuang-buang waktu mereka hanya untuk bersenang-senang. Apalagi mengingat usia mereka kini telah mencapai kepala 3. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir akan masa depan mereka dan terus hidup berfoya-foya? Karena sudah tak lagi memiliki uang untuk tinggal di Amerika, keduanya pun akhirnya sepakat untuk kembali ke Taiwan setelah 7 tahun hidup di Amerika. Meskipun sempat bersitegang dengan Jiang, sang ayah tentu saja sangat bahagia mendengar putrinya telah kembali. Ketika kembali ke Taiwan, Jiang dan Zhang kemudian mengunjungi ayah Jiang. Kunjungan tersebut bukannya tanpa alasan. Hal itu mereka lakukan karena mereka tidak memiliki uang. Jiang kala itu meminta sang ayah untuk membantunya membayar uang sewa di kontrakan yang mereka kehendaki. Bagi ayah Jiang, kontrakan itu terlalu mahal. Namun lagi-lagi sang ayah termakan bujukan Jiang yang terus memohon kepada dirinya. Meskipun bersedia membantu, sang ayah memiliki satu syarat kepada Jiang dan Zhang, yakni mereka harus segera bekerja. Karena mengenal sang ayah dengan baik, Jiang pun menyetujui hal itu.
Ia tahu betul bahwa sang ayah hanya akan menggertak dirinya. Jiang dan Zhang pergi dari rumah sang ayah dengan keadaan bahagia. Bagaimana tidak, mereka kini mengantongi uang 28.000 dolar Taiwan atau setara dengan 14 juta rupiah. Belum lagi uang yang diberikan sang ibu untuk Jiang dan Zhang membeli keperluan hidup mereka sehari-hari. Tanpa pekerjaan dan penghasilan, Jiang dan Zhang nyatanya masih dapat hidup di rumah kontrakan yang jauh lebih layak daripada tempat tinggal ayah, ibu dan adik-adiknya yang kini masih tinggal di rumah lama mereka. Orang tua Jiang bahkan tidak mempunyai biaya untuk memperbaiki rumah mereka. Namun mereka selalu mementingkan kepentingan anak-anaknya. Meski melihat hal demikian, Jiang dan Zhang masih tidak berubah. Janji yang dulu sempat mereka ucapkan, kini tinggallah janji. Tiap bulan mereka masih selalu meminta uang kepada ayah Jiang. Awalnya ayah Jiang masih selalu menuruti permintaan itu. Namun, lama-kelamaan ia pun merasa dibodohi oleh Jiang dan Zhang. Oleh karenanya, pada suatu makan malam yang diadakan di rumahnya, ayah Jiang menolak memberikan uang kepada Jiang dan Zhang. Mendengar permintaannya ditolak mentah-mentah oleh sang ayah, Jiang pun menunjukkan kemarahannya kepada sang ayah. Ia mengatakan semua kata-kata menyakitkan kepada sang ayah. Karena sudah tidak sanggup lagi, sang ayah pun menampar Jiang. Jiang yang mendapat perlakuan seperti itu semakin marah karena ia merasa dipermalukan di hadapan kekasihnya Zhang. Karena takut situasinya semakin memburuk, sang ibu dan adik-adik Jiang meminta Jiang dan Zhang untuk pergi dari rumah mereka. Namun ternyata kejadian ini tidak hanya terjadi pada waktu itu saja. Nyatanya, selama tinggal di Taiwan, Jiang sering mengamuk kepada ayahnya jikalau ia tidak diberi uang. Bahkan sang adik sering menelpon polisi untuk meminta bantuan mereka. Karena Jiang dan Zhang kini tak sungkan untuk menganiaya sang ayah ketika terjadi pertengkaran. Hal ini juga dibuktikan dari laporan polisi yang beberapa kali dilayangkan oleh sang adik kepada Jiang dan Zhang. Karena inilah Jiang kini mulai melakukan langkah yang berbeda. Ia sengaja melapor ke kepolisian dan menuntut sang ayah di pengadilan perdata demi untuk mendapatkan kompensasi uang sebesar 8 juta dolar Taiwan atau setara dengan 3,9 miliar rupiah. Dalam tuntutannya itu, Jiang mengklaim bahwa sang ayah merugikan dirinya karena menolak memberikan pinjaman untuk studinya. Laporan Jiang yang sangat aneh itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh pengadilan. Setelah mendapat penolakan dari pengadilan, kini Jiang memutus hubungan dengan keluarganya. Setelah mengetahui Jiang kini sudah tak lagi mau berkomunikasi dengan mereka, ayah dan ibu Jiang nampaknya sudah mengikhlaskan putri sulung mereka itu. Namun kini mereka merasa bersalah kepada kedua anak mereka yang selama ini harus ikut menderita karena fokus mereka selama ini selalu kepada Jiang. Oleh karenanya, sang ayah dan sang ibu kini mulai memperbaiki hubungan mereka dengan kedua anak mereka. Namun di sisi lain, hal berbeda dirasakan oleh Jiang dan Zhang. Bukannya malah harus memperbaiki diri, malah kemarahan mereka semakin memuncak dan menjadi-jadi. Di saat inilah mereka merencanakan pembunuhan terhadap ayah Jiang. Akan tetapi, dari barang bukti yang didapatkan oleh polisi, Jiang dan Zhang sebenarnya juga merencanakan untuk membunuh ibu dan adik-adik Jiang demi mendapatkan tabungan yang dimiliki oleh keluarganya. Beruntungnya adik-adik Jiang dan sang ibu pada waktu itu berhasil selamat. Ketika di pengadilan, Jiang masih terus mengelak bahwa ia merencanakan pembunuhan terhadap sang ayah. Hal yang sama juga diutarakan oleh Zhang. Namun semua barang bukti mengatakan sebaliknya. Oleh karena itu, pengadilan akhirnya memutus hukuman penjara seumur hidup
kepada Jiang dan Zhang. Hingga di akhir proses peradilan, tidak ada penyesalan maupun permintaan maaf keluar dari mulut Jiang maupun Zhang. Mereka tetap memegang teguh argumen bodoh mereka itu. Dari kisah ini, tidak ada yang bisa memahami bagaimana dua orang manusia yang seharusnya bisa memiliki masa depan yang cerah, malah memilih hidup seperti orang yang tidak berguna.